Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Ramadan dari kelas Biologi C dengan nomor NIM 1908106154. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mempresentasikan proposal skripsi saya yang telah saya buat mengenai analisis kemampuan berpikir kritis siswa SMA 8 Kota Cirebon terhadap hasil pembelajaran dalam pembelajaran biologi. Baik, yang pertama, latar belakang masalah dalam proposal penelitian kali ini yaitu pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi setiap individu untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian individu melalui proses kegiatan tertentu seperti mengajar, membimbing, pelatihan, dan penelitian, serta interaksi individu dengan lingkungannya untuk mencapai manusia seutuhnya. Tujuan pada mata pembelajaran biologi dalam kurikulum nasional yaitu membentuk karakter bangsa yang diharapkan muncul melalui pembelajaran biologi, diantaranya adalah kemampuan berpikir kritis, analisis induktif dan deduktif. Salah satu tujuan pembentuk karakter bangsa yang diharapkan adalah berpikir kritis. Berpikir kritis menurut Plato adalah berbicara dalam hati. Berpikir kritis adalah meletakkan hubungan antara bagian-bagian pengetahuan kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Proses berpikir itu pada pokoknya ada 3 langkah, yaitu pembentukan pengertian, pembentukan pendapat, dan penarikan kesimpulan. Nah, identifikasi masalah dalam proposal penelitian ini, yang pertama, siswa kurang memahami pentingnya kemampuan berpikir kritis dalam aspek kehidupan saat ini, terutama dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kurangnya penekanan yang diberikan oleh guru terhadap pentingnya kemampuan berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa sehingga akan berpengaruh terhadap hasil belajar. Selanjutnya, batasan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, subjek penelitian adalah siswa kelas 12 MIPA 5 SMA 8 Kota Cirebon. Yang kedua, objek penelitian adalah kemampuan berpikir kritis siswa kelas 12 MIPA 5 SMA 8 Kota Cirebon. Selanjutnya, manfaat penelitian ini bagi peneliti sendiri yaitu dapat memberikan kontribusi yang nyata guna mengetahui pengaruh kemampuan berpikir kritis siswa terhadap pembelajaran, terhadap hasil belajar dari mata pembelajaran biologi. Bagi siswa sendiri, dengan adanya penelitian ini, siswa diharapkan sadar dan juga paham akan pentingnya kemampuan berpikir kritis, sehingga akan meningkatkan nilai hasil belajar dan prestasi siswa pada mata pembelajaran biologi. Sedangkan pada guru sendiri, yaitu melalui hasil temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru untuk menciptakan metode belajar yang lebih efektif guna meningkatkan hasil belajar dan prestasi belajar siswa. Demikian, hal ini dirasa sangat penting sekali dan dimaksudkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik, sehingga nantinya dapat meningkatkan kualitas belajar, di mana hasilnya dapat dilihat dari peningkatan prestasi belajar siswa. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai deskripsi teori. Yang pertama, berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan salah satu proses berpikir tingkat tinggi yang dapat digunakan dalam pembentukan sistem konseptual bagi siswa. Menurut Ennis yang dikutip dalam Fisher tahun 2008 menjelaskan bahwa berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal dan
reflektif yang berfokus untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau dilakukan. Selanjutnya, komponen dari berpikir kritis. Yang pertama, mengidentifikasi dan menarik asumsi adalah pusat berpikir kritis. Yang kedua, menarik pentingnya konteks adalah penting dalam berpikir kritis. Yang ketiga, pemikir kritis mencoba mengimajinasi dan menggali alternatif. Dan yang keempat, mengimajinasi dan menggali alternatif akan membawa pada skeptisisme reflektif. Selanjutnya, indikator berpikir kritis. Yang pertama, memberikan penjelasan sederhana. Dan yang kedua, membangun keterampilan dasar. Yang ketiga, dapat menyimpulkan. Yang keempat, memberikan penjelasan lebih lanjut. Dan yang kelima, mengatur strategi dan teknik. Selanjutnya, tujuan berpikir kritis. Tujuan dalam berpikir kritis ini ialah untuk menguji suatu pendapat atau ide, termasuk di dalamnya melakukan pertimbangan atau pemikiran yang didasarkan pada pendapat yang akan diajukan. Deskripsi selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses yang interaktif yang terjadi pada berbagai tingkah. Lebih jauh lagi, ia menjelaskan bahwa pembelajaran haruslah dimasukkan, disaring, digabungkan, diproses, dievaluasi, dan disimpan untuk dapat digunakan. Selanjutnya, karakteristik biologi sebagai ilmu. Yang pertama, objek kajiannya berupa benda yang konkret dan dapat ditangkap oleh panca indera. Yang kedua, dapat dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris atau nyata. Yang ketiga, mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Selanjutnya, kerangka berpikir kritis. Dalam bagian kerangka pemikiran di atas terdiri atas dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Yaitu kurangnya kemampuan berpikir kritis merupakan variabel bebas, yaitu variabel X. Sedangkan nilai hasil belajar siswa merupakan variabel terkait, yaitu variabel Y. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengetahuan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 12 MIPA 5 SMN 8 Kota Cirebon terhadap pembelajaran dalam pembelajaran biologi. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian, di mana tempat penelitian ini dilakukan di SMN 8 Kota Cirebon yang beralamatkan di Jalan Pronggol nomor 73A Pegambiran Kota Cirebon, kode pos 145113. Dan waktu penelitian ini dilakukan di kelas 12 MIPA 5 pada hari Kamis tanggal 18 November 2021. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang mengandalkan pada penginderaan empiris atau pengolahan data melalui hitungan angka dan dalam matematika. Penelitian kuantitatif ini juga diartikan sebagai penelitian dengan menggunakan analisis data yang berupa perhitungan secara matematis. Penelitian kuantitatif deskriptif biasanya hanya mengukur tingkat suatu variabel pada populasi atau sampel, sementara korelasi dan asosiatif melihat hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya, jenis data dalam penelitian kali ini yaitu jenis data yang digunakan adalah data empirik. Data empirik diperoleh dari objek penelitian melalui pengamatan langsung ke lokasi penelitian lapangan dari siswa kelas 12. Variabel penelitian yang dipakai yaitu variabel bebas dan variabel terkait. Variabel bebas
yaitu mengenai kurangnya kemampuan berpikir kritis. Sedangkan variabel terkaitnya yaitu hasil belajar siswa kelas 12 SMA 8 Kota Cirebon. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama, melakukan observasi. Observasi awal yang dilakukan di sekolah untuk bertemu dengan guru mata pembelajaran untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada penelitian, yaitu melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran dan observasi yang dilakukan untuk mengamati aktivitas peserta didik di dalam kelas pada proses pembelajaran. Selanjutnya, melalui tes keterampilan berpikir kritis yang diberikan kepada peserta didik menggunakan soal tertulis berbentuk uraian. Tes kemampuan berpikir kritis ini sebelumnya diberikan pada peserta didik dilakukan untuk uji coba terlebih dahulu untuk mengetahui validitas dan reliabilitas uji daya beda serta tingkat kesukaran soal. Selanjutnya, dokumentasi ini hasil dalam penelitian di SMA 8 Kota Cirebon berupa foto-foto yang telah dilampirkan. Dan selanjutnya, instrumen dalam penelitian. Alat untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah berupa soal esai dan lembar LKS. Instrumen yang dilakukan di uji coba ditentukan kualitas dari segi validitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan reliabilitas. Baik, sekian penjelasan dari proposal penelitian yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.